Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amna 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza maridtu fa huwa yashfin walladzi yumituni summa yuhyin walladzi atma'u an yaghfirani khati'ati yaumiddin. Sadaqallahul adzim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam yang telah memberikan kenikmatan kepada kita tidak pernah berhenti, sehingga kita pada hari ini bisa melaksanakan sebuah kegiatan dalam rangka ingin mendapat ridho Allah, yaitu iktikaf di masjid ini sekaligus silaturahim dan tolabul ilmi. Kita semuanya berharap Bapak Ibu sekalian, langkah kita ini mudah-mudahan dijadikan sebab oleh Allah bahwa kita nanti menghadap Allah husnul khatimah. Para bapak dan ibu dan sekalian, kajian kita di surat 26, surat Asy-Syu'ara, di ayat 82. Ini adalah pernyataan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika menghadapi umatnya yang pada waktu itu umatnya melakukan sebuah kesesatan, yaitu menyembah selain Allah sebagai Tuhan. Nabiullah Ibrahim menyatakan, Tuhan saya itu yaitu walladzi atma'u ayyaghfirni. Tuhan saya itu di ayat 81, walladzi yumituni summa yuhyin. Tuhan saya itu Tuhan yang mematikan aku kemudian akan menghidupkan aku kembali. Harapan saya kepada Tuhan saya yaitu Allah, walladzi atma'u ayyaghfirli, dan yang amat kuinginkan Tuhan saya itu akan mengampuni kesalahanku, khotiati, yaitu di hari Yaumiddin, di hari kiamat nanti. Itu Tuhan saya. Aku berkeinginan aku mendapatkan ampunan dari Allah di hari kiamat. Bukan Tuhan yang seperti kamu sembah, bahasa bebasnya.
Tuhan yang kamu sembah tidak akan bisa mengampuni kesalahan, bahkan nanti menjadi musuh kamu. Itu bahasa bebasnya. Apa yang disembah oleh mereka itu nanti kan jadi musuh. Bahasa mereka itu melehno. Apa yang diikuti dari bisikan setan, setan pun juga akan melehno. Bahasa Jawa itu melehno, bahasa Indonesia itu melehno. Gak ngakoni. Hanya sebuah nafsu saja yang digiring oleh iblis. Karena itu iblis dulu nanti, ya, iblis nanti kalau di mahsyar itu sesudah yang ke surga, yang ke neraka, nanti iblis pidato. Iblis mengatakan di Quran surat 14 ayat 22, lamma qudiyal amru. Setan berkata, lamma qudiyal amru, ketika perkara hisab itu sudah diselesaikan oleh Allah. Setannya, iblisnya mengatakan, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sungguhnya aku telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Sungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Tapi wa'atakum fa'atukum fakhlaftukum. Tetapi aku juga berjanji kepadamu dan aku menyalahi janjiku. Wa makana li alaikum min sultan. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, illa hanya saja anta autukum, saya dulu waktu di dunia membisiki kamu, mengajak kamu agar supaya menyembah kepada Allah, kalau bahasa bebasnya, agar supaya kamu bermaksiat dan seterusnya. Tapi fastajabatum li, kamu mengikuti ajakanku. Saya hanya mengajak saja, kamu ikuti ajakanku. Karena itu fala talumuni, kamu jangan menyalahkan aku, walumu anfusakum, salahkan dirimu sendiri. Nah, di sini iblis mengatakan, ma ana bimusrikikum wa ma antum bimusriki. Sungguh kamu tidak bisa menolong aku, aku pun juga tidak bisa menolong kamu. Di sini disebutkan iblis, inni kafartu bima asroktumuni min qabl. Sesungguhnya saya tidak membenarkan ketika kamu waktu di dunia mempersekutukan Allah dengan aku, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Kami tidak membenarkan, itu salah. Itu pernyataan iblis. Karena itu iblis bahasa Jawanya itu melehno, mengingkari. Bahasa Indonesianya mengingkari atas ajakannya. Tetapi kita ketika diajak iblis, seakan-akan itu adalah sebuah perbuatan yang benar. Begitulah iblis caranya menghiasi perbuatan yang maksiat itu dianggap baik. Karena itu Nabi Ibrahim nyatakan, walladzi atma'u ayyaghfirli khoti'ati yaumaddin.
Allah yang saya harapkan itu amat ku inginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Di tafsirnya Ibnu Katsir itu memberikan penjelasan. Ayat yang seperti ini artinya tiada seorang pun yang mampu mengampuni dosa-dosa di dunia dan di akhirat kecuali hanya Allah. Dan tiada seorang pun yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Allah, yang lain tidak bisa. Dia maha berbuat terhadap apa yang dikehendakinya. Kalau bahasa Qur'annya itu yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Allah mengampuni kepada siapa yang dikehendaki dan Allah mengadab kepada siapa yang dikehendaki. Bukan berarti pokoknya ada orang dikehendaki gak senang diadab, bukan ngoten. Diadab itu ya karena dikehendaki oleh Allah, karena dia berbuat menuju kepada azab. Diampuni oleh Allah karena perbuatannya menuju kepada ampunan. Makanya Allah berkehendak mengampuni. Jadi bahasa saya itu Allah hanya ngetutlah saja. Kamu mau apa? Kalau mau ke sana ya resikonya kamu ke sana. Pasti kalau kamu ke sini kamu akan dapat kebaikan. Dan ditunjukkan jalan oleh Allah di dunia ini. Kita tinggal milih. Karena itu hati kita, otak kita ini Pak Bu, diberi ilham oleh Allah. Kalau di dalam surat 91 itu disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Coba itu sama terjemahkan ayat 7. Surat 91. Surat As-Samd ya. Ayat 91. Surat 91 ayat 7 ya. Dan jiwa serta menyempurnakannya ciptaannya. Nah, ayat 8. Maka Allah mengilhamkan kepadanya jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Ada jalan mengilhamkan pada jiwa yang sudah sempurna ini, diberi ilham ini jalan baik, ini jalan buruk. Kita tinggal milih. Kalau milih baik ya diberi pahala oleh Allah. Makanya ada ayatnya kan, faman sakulat mawazinu fahuwa fi isatir radiyah. Wali aneh. Wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Besok ada undang-undangnya, Bang. Siapa yang surat apa itu? No? Al-Qari'ah. Fa amma man sakulat mawazinuhu, surat 101 tuh. Ayat 6. Fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya. Nah, kalau melakukan sebuah kebaikan, kebaikannya wantep blek ngoten. Berat daripada dosanya. Ayat 8, ayat 7. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Nah, yang memuaskan itu radiyah, ridho, yang diridhoi oleh Allah. Kebalikannya ayat 8. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya. Berarti yang banyak timbangan buruknya. Mantap timbangan buruknya. Karena perbuatan buruk banyak.
dihiasi dengan perbuatan buruk di dunia ini ya, sangat banyak. Maka ancamannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. neraka ya. Dan neraka itu banyak, ada jahanam, ada hawiyah, ada sakor, ya, ada hutoma, banyak ya. Oleh karena itu kita semuanya diberi kebebasan oleh Allah dalam beragama. Artinya kebebasan itu memilih mana yang disukai. Mau berbuat baik atau mau berbuat buruk, terserah kamu. Allah berfirman di surat 18 di ayat 29. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Nih. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Nih. Kalau berkata benar itu dari Allah. Jadi benar itu bukan manusia yang membenarkan sesuatu perbuatannya, tapi benar itu menurut Allah. Jadi kalau kita berbuat menurut konsep Allah benar, ya benar. Tapi kalau kita berbuat menurut kehendak otaknya, keinginannya, belum tentu benar. Tapi kalau yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Allah itu pasti benar. Jadi benar itu datangnya dari Allah. Maka Allah memberikan kebebasan dalam melakukan sebuah perbuatan. Allah mengatakan, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Siapa yang ingin beriman disuruh beriman. Jadi imanlah kamu kalau mau iman. Tapi sebaliknya terus Allah. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Diberi kebebasan ya? Iya kan? Beri kebebasan. Cuma itu, kalau kamu kafir, gak apa-apa, silakan. Hanya saja kalau kamu kafir, inna a'tadna lidzalimina naro. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang dolim itu neraka. Neraka. Kalau kafir kan dolim, berarti neraka. Neraka itu akhato bihim suratikuha, yang gejolaknya mengepung mereka. Jadi tidak pernah berhenti neraka. Kalau di neraka minta makan, diberi makan, tapi dari buah atau pohon namanya zakum, bukan onde-onde, zakum. Zakum itu pohon berduri. Nah kalau minta minum diberi juga oleh Allah, macam-macam. Ada yang diminumi nanah, ada yang diminumi air panas, ada yang diminumi menurut ayat ini wa iyastaghisu yuwasu bima'in kal muhli yaswil wujuh. Nih. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Entek mukanya, disoi minuman yang seperti besi mendidih. Jadi kembali ke sini, di ayat ini sebutkan tahapan yaumul ba'ats itu, yaumul kiamah itu. Nanti ada namanya alam barzah, mulainya. Alam barzah itu alam kubur, Bang. Di alam kubur itu ono siksa, ono nikmat. Bagi orang yang mendapat nikmat, kabarnya di sini. Di surat 2 ayat 154. Wala takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwan
bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Wong sing berjuang memperjuangkan Islam, memperjuangkan agama terus mati, jadi dikira itu mati. Enggak. Terus ya Allah. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup. Hidup. Kenapa dikatakan hidup? Karena mereka mendapat kenikmatan. Namun kita tidak tahu, Bapak. Makanya ayat ini ya diakhiri walakin la tash'urun. Tetapi kamu tidak menyadarinya. Tidak menyadari. Orang yang baik dan orang yang buruk itu kadang-kadang masih di dunia ini diberi tanda. Diberi tanda. Saya contohkan ya. Ada dalam sebuah kitab yang membahas tentang fakta orang-orang soleh yang ditulis oleh Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi itu Pak Bu, ulama besar dari madhab Hambali di Irak sana. Ibnu Jauzi ini orang ahli tafsir, ahli bahasa, ahli sejarah, ahli fikih, ulama besar pada zamannya. Ibnu Jauzi ini kalau diurut nasabnya ini sampai Abu Bakar As-Siddiq. Nah, menulis kitab fakta. Yang ditulis salah satu di antaranya, banyak. Salah satu di antaranya kisahnya Abu Hazm. Abu Hazm itu ulama besar, Pak. Abu Hazm itu ngeten. Ceritanya sore-sore hari itu jalan-jalan di padang pasir. Terus diketahui di padang pasir itu ada tenda dua, terdiri dari bulu tendanya ini. Dua, dihuni orang dua. Yang satu wanita muda, yang satu wanita tua. Jejer. Kemudian Ibnu Hazm ini berhenti. Untanya berhenti di situ karena sore sudah akan malam. Terus tanya gini, bolehkah saya diberi makan sore? Artinya makan sore itu. Atau setidaknya saya bisa nginep semalam saja di sini. Wanita muda itu mengatakan tidak. Saya tidak punya makanan sore ini. Artinya tidak diberi. Saya tidak punya kambing, saya tidak punya unta, saya juga tidak punya kuda, keledai. Lah kamu di padang pasir ini makan apa? Jauh dari rumah. Wallah, saya makan karena orang alim dan orang jalanan. Jadi yang memberi makan ada, Pak, rupanya disablik orang, wanita itu. Lalu apa yang terjadi? Ya kalau kamu mau nginep di sini silakan, tak apa-apa. Akhirnya perempuan ini kumpul jadi satu, perempuan tua dengan perempuan muda di satu tenda. Tapi tenda yang satu ini diberikan Abu Ibnu Hazm. Nah, tidur semalam, tapi tidak bisa tidur. Ibnu Hazm ini tidak bisa tidur. Karena apa? Ada suara ringkikan kuda meringkik. Kenapa kuda meringkik? Tapi gak persis soalnya gak duduk kuda ya.
Meringkik seperti itu. Semalam tidak bisa tidur. Akhirnya dia keluar dari tenda, mencari sumber suara itu. Dari mana sumber suara itu? Gak bisa tidur. Loh, tahu-tahu sudah ke sana dicari, loh ada kuburan. Ada satu kuburan. Nah, kuburan itu rupanya kuda yang terkubur, punggungnya ini gak kena tanah, punggungnya. Terus badannya tenggelam ke dalam tanah dengan matanya, dua matanya. Tapi telinganya ke atas. Dilihat begitu. Meringkik semacam ini. Mengerikan, Pak Bu. Lek bahasa mriki niku bahasa Jawa mengkorok apa jenenge? Merinding. Ya. Abu Hazim ini merinding melihat seperti itu. Akhirnya nggak bisa tidur karena terus mendengar suara ringkikan kuda itu. Ini apa ini? Kenapa? Meringkik yang seperti kesakitan loh. Meringkik seperti kesakitan, bukan meringkik lek kuda mau dilarikan itu bukan begitu. Kuda perang lah ini. Ini kuda yang meringkik karena merasa kesakitan. Dan pagi hari terus ngomong-ngomong tanya pada wanita, saya tadi malam tidak bisa tidur karena mendengar ringkikan kuda. Itu kok ada kuburan kuda di situ. Coba saya bisa nggak diberi cerita macam ini? Kamu mau diceritakan? Ya mau. Ya, saya akan cerita. Itu adalah kuburan suami saya. Arek lak wedok sing nom. Itu adalah kuburan suami saya. Saya belum pernah melihat seorang laki-laki atau suami yang sangat durhaka kepada orang tuanya. Setiap kali orang tuanya menegur dia karena perbuatannya yang maksiat, dia pasti mengatakan pada ibunya, pergi sana kamu. Jadilah kamu seperti kuda meringkik. Mengirik apa meringkik? Meringkik. Jadilah kamu seperti kuda meringkik. Nah, karena ibunya selalu digitukan oleh anak ini, akhirnya ibunya itu mengatakan gini, ya mudah-mudahan Allah menjadikan kamu kuda yang meringkik. Begitu. Tidak lama kemudian suami saya itu meninggal. Kamu tahu saya berada di sini buat tenda dua ini karena gara-gara dia saya kuburkan di situ. Karena saya kuburkan di situ, saya nggak mentolong mendengarkan ringkikan suami saya seperti itu. Suami saya itu anaknya ibu saya ini, jadi dengan mertuanya itu. Gak mentolong dengan suami itu. Lah wong tuane ya gak mentolong. Kan ngono bahasa sini apa? Getun ya. Kan nek dadi wong tua itu terutama ibu ya, pada anak sak ndablek-ndableke anak. Jangan diomong gak enak. Kasihan kalau anak itu terjadi semacam ini. Dan itu kejadian yang fakta. Allah memberikan semacam itu ada Pak Bu di dunia ini. Ada, tapi tidak semua orang. Ya. Supaya manusia itu tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa. Ibnu Hazm hanya terdiam dan berdoa saja. Jadi orang dua itu sampai membuat tenda di situ tuh karena nggak mentolong dengan ringkikan itu. Makanya ibu-ibu kalau anaknya itu misalkan dirasa oleh hati itu tidak enak, jangan didoakan jelek. Sampai dongakno ngene,
Nah, awakmu balik-balik nyakiti hatiku ae. Muga-muga awakmu dadi wong sugih, ngoten. Muga-muga kon dadi wong alim, ngoten lho Pak. Jadi doanya ibu itu ketika disakiti itu doanya diperhatikan oleh Allah. Ada doa yang tidak ada tabir kepada Allah. Satu, doanya orang yang madlum, orang didolimi orang. Nomor dua, doanya ibu. Nomor tiga, doanya orang rekreasi. No, touring. Touring. Apa jenenge? Orang lencer loh. Itu doanya makbul itu. Makanya kalau lencer, kalau di base jangan bersenang-senang tok. Ya, nyanyi tok. Itu ada kesempatan doa yang makbul itu sebetulnya. Ada nggak orang yang melencer misalkan pergi ke Bandung atau ke Jogja, naik bis nyanyi ya ini. Ngeten nggih? Oh, biasa ya, ngoten ya. Panjenengan termasuk enggak? Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu kejadian yang sebenarnya terjadi. Tahun-tahun yang baru saja, seperti yang saya ceritakan beberapa yang lalu, Mustafa Kemal Atatürk itu begitu dikubur, dimasukkan ke dalam liang lahat, mendal ke atas, petinya itu mencolot ke atas, nggak bisa dikubur. Bumi loh nggak bisa menolak. Padahal itu matinya tahun 1938. Kan baru di abad ke-20 ini. Tidak pada zamannya Rasul. Ya. Itu loh, terjadi semacam itu. Makanya sampai saiki kuburan itu digonang bukit itu. Ditindih watu marmer seberat 44 ton. Supaya nggak mencelat. Tidak mencelat ke atas. Karena bumi tidak bisa menerima. Nah, bagaimana mereka di alam barzah? Pasti berat Pak Bu. Ini di alam nyata saja di sini seperti itu. Bagaimana di alam barzah? Tapi orang-orang yang memperjuangkan agama di ayat ini sebutkan, bahkan di ayat lain seperti di surat 3 ayat 169. Allah menyatakan gini, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Jadi kira orang yang gugur jalan Allah itu mati. Orang Palestina itu banyak yang gugur Pak Bu. Ini ya hari yang ke-42 atau 1 itu penyerangan Israel itu lebih dari 13.000. Lebih dari 13.000. Subhanallah. Anak-anak kecil itu pasti masuk surga itu. Pasti dong. Bagaimana orang memperjuangkan agama Allah? Pasti masuk surga juga. Nah, seperti itu orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Ojo dikatakan bahwa itu gugur jalan Allah itu mati. Enggak, terus ya Allah ngatakan. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Di ayat lain disebutkan, kalau orang-orang yang tidak percaya kepada Allah itu tidak percaya hari kebangkitan, sampai mereka itu bersumpah itu, wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'asullaha may yamut bala wa'dan alaihi haqqo. Surat 16 ayat 38. Nih. Mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh. Muni wallahi. Mantap. Muni wallahi mantap. Munine wallahi kanggo iki, ngomuni ngeten.
Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Yo, muni ngoten Mbak Bu. Allah mengatakan, Tidak demikian. gak ngono. Terus ya Allah, Bahkan pasti Allah akan membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar dari Allah. wa'dan alaihi haqqo. Tapi manusia kebanyakan tidak percaya kan? Soalnya gurung terjadi. Urusan akhirat itu kan urusan iman loh. Iya. Urusan iman. Jadi gak bisa dibuktikan. Kalau saya menceritakan nanti akan ada hari kebangkitan, gak bisa buktikan saya. Nanti akan terjadi kiamat, yo gak bisa buktikan. Baik dibuktikan yo mati kabeh awake dhewe termasuk sing ngaji niki. Iki lho contone kiamat. Saiki ana bom nang ngarepe, ayo dikupeng bom. Inilah kiamat terjadi. Dang bome. Ya entek, gak iso ngaji ya. Ya gak iso dipraktekno, tapi nek gawe onde-onde iso dipraktekno. Tapi kalau ngaji tentang hari kiamat itu urusan iman. Ngoten. Lah wong sing gak tahu belajar Quran mesti ero. Nggak tahu. Makanya terus Allah ngatakan walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Masih banyak ayat-ayat yang lain nanti di hari kiamat itu akan terjadi berbagai macam keadaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian ada golongan atau kelompok di mahsyar. Ada 3 kelompok di mahsyar itu kategori, 3 kategori golongan. Pertama, adalah golongan yang menaiki kendaraan. Nanti di mahsyar itu begitu. Ada kendaraan dari Allah. Golongan ini menurut penjelasan para ulama berjalan menuju mahsyar dengan fasilitas seperti makanan, ada pakaian dan menaiki unta, ngono sing menurut pendapat ulama. Yang pelananya terbuat dari emas. Pelana ini apa? Lungguhan ini. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang bertakwa, termasuk para nabi, para rasul, para syuhada, para sholihin, para wali Allah. Wali ini udah bang? No, kekasih, wakil, ya. Jadi saya tanya panjenengan berpikir ini, lek muni wali itu ya berpikirnya, muni wali Allah. Yang terbayang apa? Orang yang paling top, launu. Terus mana? Iso ngawang, kaya ngoten. Omongane mesti tembus, nomor pira ngono tomboki metu. Pikiran wali ya, muni wali ngono. Terbayang ngoten. Sampai saya itu pernah melihat orang mengatakan pada saya, itu saya ketemu orang ini, orangnya tidak pakai baju. Tidak pakai baju, itu wali Allah. Loh, kok iso? Kok gak pakai baju kok tadi wali ku ya apa ceritanya? Wong urip itu kan berbaju loh. Ya, wali murid pakai baju aja. Kan apa jenenge? Ono gak berbaju loh cari wali. Gendeng, wali gendeng itu jenenge. Wali niku Pak Bu nggih. Definisinya di dalam Al-Qur'an disebutkan surat 10. Nggih. Surat Yunus. Apa sih wali itu? Menurut surat Yunus di ayat 62 Allah menyatakan gini. Jenenge wali itu ialah nih. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nih. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Oh, wali itu nggih. Enggak ada khawatir. Khawatir itu
ketika mau meninggal itu fresh banget. Tidak ada khawatir, tidak ada takut, tidak ada apa-apa. Hidup di dunia itu tidak ada khawatiran. Aku gak khawatir melarat, gak khawatir mati, gak khawatir lorong, ngoten lho. Karena dia sudah berbuat baik kepada Allah. Ngoten. Terus mereka juga tidak bersedih hati. Mengenai wong sing jangi mati niku lek orang yang beriman kok tunjukkan surga. Ya apa wong tunjukkan surga sedih ya mboten saged, ya seneng. Ngoten. Siapakah mereka ini? Ayat 63. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman. Nah, ini yang pertama. Orang yang beriman. Gak disebut lanang apa wedok, semua. Yang kedua, Dan mereka selalu bertakwa. iman yang bertakwa yaiku wali Allah. Jadi lek wong sampe nikah ini kira iman takwa semua wali, Pak. Paham? Jadi wali mboten sing dibayangno wong sing jagoan dibacok, ditombak laka-laka, dibedil mesin, disilet beset. Mboten ngoten lho. Nggih.